warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Saputri. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, angkatan 2017. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Karakteristik Pasien dengan Nodul Tiroid di Rumah Sakit Al Ihsan Bandung. Presentasi kali ini saya akan membahas mengenai 5 poin penting. Yang pertama meliputi latar belakang. Latar belakang munculnya masalah dikarenakan kasus nodul tiroid ini merupakan kasus yang sering ditemukan dan disebabkan oleh berbagai macam gangguan kelenjar tiroid. Ada yang bersifat jinak dan juga ada yang bersifat ganas. Untuk nodul tiroid jinak, dia tidak mengganggu fungsi dan aktivitas tubuh. Sedangkan nodul tiroid ganas, dia dapat mengganggu fungsi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk studi epidemiologis telah mengindikasikan bahwa 5% wanita dan 1% pria yang tinggal di daerah cukup yodium memiliki nodul tiroid dan pada usia 60 tahun setidaknya memiliki satu nodul tiroid sehingga dapat disimpulkan bahwa nodul tiroid ini dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Pada keganasan tiroid, terdapat beberapa faktor prognosis selain dari usia, jenis kelamin, ukuran nodul juga merupakan prediktor independen daripada prognosis. Untuk membedakan nodul tiroid jinak dan ganas, maka diperlukan gambaran histopatologi yang merupakan gold standar dari pemeriksaan penunjang. Nah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pasien dengan nodul tiroid berdasarkan usia, jenis kelamin, ukuran nodul, dan gambaran histopatologinya. Nah, dari latar belakang ini muncul beberapa pertanyaan dari rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik pasien dengan nodul tiroid berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian ukuran nodul, dan gambaran histopatologi di Rumah Sakit Al Ihsan Bandung. Kemudian untuk metode penelitian yang saya gunakan, di sini saya menggunakan subjek penelitian yaitu pasien dengan nodul tiroid di Rumah Sakit Al Ihsan Bandung periode Januari 2018 sampai dengan 2019, di mana untuk teknik pengambilan sampelnya saya mengambil keseluruhan sampel pasien nodul tiroid di Rumah Sakit Al Ihsan. Kemudian untuk rancangan penelitiannya yaitu deskriptif, observasional dengan pendekatan potong lintang atau dalam satu pengukuran dalam satu waktu. Untuk variabel penelitiannya, pasien dengan nodul tiroid berdasarkan usia, jenis kelamin, ukuran nodul, dan gambaran histopatologinya. Nah, untuk hasil dan pembahasan mengenai nodul tiroid berdasarkan usia, di sini dari 72 kasus, usia tertinggi adalah 40 sampai 49 tahun, di mana jumlahnya adalah 29 kasus dengan presentasi 32%. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, dari 72 kasus, perempuan merupakan jenis kelamin tertinggi yaitu 65 kasus di mana presentasinya yaitu sekitar 90%. Kemudian berdasarkan ukuran nodul, kelompok yang paling tertinggi adalah kelompok nodul tiroid di atas lebih dari 4 cm dengan jumlah 52 atau sekitar 72%. Kemudian berdasarkan gambaran histopatologi, tipe yang paling tertinggi adalah adenomatoid goiter, yaitu 54 kasus dari 72 dengan presentasi 75%. Kemudian mengenai pembahasan dari hasil penelitian saya, jadi untuk berdasarkan karakteristik usia, yang paling banyak terjadi tadi pada kelompok usia 40 sampai 49 tahun, yaitu sebanyak 23 orang atau sebesar 32%, di mana dari hasil penelitian ini usia pasien yang mengalami nodul tiroid dimulai dari usia dewasa sampai dengan usia tua. Nah, hal ini terjadi karena imunitas dan daya tahan tubuh seseorang menjadi menurun seiring bertambahnya usia dan ditambah dengan meningkatnya kadar yodium. Kemudian berdasarkan karakteristik jenis kelamin, banyak terjadi pada perempuan yaitu sebesar 65 orang atau sebesar 90%. Hal ini terjadi karena resiko penyakit nodul tiroid pada wanita atau perempuan ini dapat meningkat dengan hormon estrogen pada kontrasepsi oral, pada kehamilan, ataupun pada perubahan dari siklus menstruasi. Kemudian berdasarkan ukuran nodul, yang tertinggi tadi terdapat pada kelompok lebih dari 4 cm, yaitu sebanyak 52 pasien atau sekitar 72%. Nah, hal ini dikarenakan pada pemeriksaan palpasi nodul tiroid yang berdiameter kurang dari 1 cm itu biasanya tidak teraba, sehingga nodul tiroid yang besar ini lebih mudah diraba. Nah, kemudian berdasarkan gambaran histopatologinya, yang paling tertinggi adalah adenomatoid goiter, yaitu sebanyak 54 pasien atau sebesar 75%, di mana adenomatoid goiter ini secara tradisional dia dikenal sebagai endemet goiter yang sering terjadi di daerah pegunungan dan disebabkan karena kadar yodiumnya itu rendah.
Nah, defisiensi iodium ini dapat menghambat pembentukan hormon tiroid yang memungkinkan kelenjar hipofisis anterior itu mensekresikan hormon TSH dalam jumlah berlebih. Nah, hormon ini kemudian dapat menyebabkan sel tiroid itu akan mensekresikan tiroglobulin dalam jumlah besar ke dalam folikel dan menyebabkan kelenjar mengalami hiperplasia atau menjadi besar. Keterbatasan penelitian saya yaitu banyaknya rekam medis yang tidak terisi lengkap, terutama di bagian ukuran nodul tiroid dan gambaran histopatologinya, sehingga kita harus melakukan penelusuran lebih lanjut ke bagian lab untuk memastikan hasil ukuran nodul tiroid dan gambaran histopatologi. Untuk kesimpulan pada penelitian saya bahwa usia pasien dengan nodul tiroid tertinggi yaitu adalah 40-49 tahun dengan pasien yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dan ukuran tertinggi adalah lebih dari 4 cm dengan gambaran histopatologinya yang terbanyak adalah adenomatoid goiter. Sekian, alhamdulillah